Halo guys, ketemu lagi dengan Bu Retno. Kali ini kita akan masuk ke sesi 5. Masih di buku Cornerstone of Managerial Accounting Mowen Hansen dan dari penerbit Cengage, dan ini juga PPT-nya yang di-provide oleh Cengage. Sekarang kita akan masuk ke chapter 10 tentang Standard Costing and Variance Analysis. Nah, learning objective kita di sesi 5 ini ada 4. Cuma di video kali ini saya akan membahas 3 learning objective. Nah, nanti yang learning objective yang keempat di video berikutnya ya, biar nggak terlalu ngos-ngosan juga dan kalian dikit-dikit dapat mencerna gitu. Nah, apa itu standard costing? Oke, sebelum kita bahas standard costing, saya mau mengingetin kamu dulu waktu kemarin, waktu minggu lalu kan kamu belajar budget tuh. Masih inget nggak manfaat dari budget? Manfaat dari budget apa? Yaitu untuk salah satunya sebagai kontrol dan mengevaluasi kinerja manajemen. Nah, ingat kan, cuma yang kemarin kamu lakukan, budget kemarin itu kan ngukurnya secara agregat, secara total. Nah, budget kan kemarin ngukur efisiensi manajer dengan membandingkan antara actual sama budget, membandingkan yang sesungguhnya sama yang direncanakan. Tapi membandingkannya itu secara total. Kamu membandingkan total cost actual dengan total cost budget kan. Nah, untuk lebih meningkatkan kontrol, maka dikembangkanlah yang dinamakan dengan standard cost per unit suatu produk. Nah, untuk menentukan unit standard cost untuk input tertentu, ada 2 keputusan yang harus dibuat. Yang pertama, keputusan terkait quantity decision. Apa sih itu quantity decision? Jadi kita memutuskan berapa sih jumlah input yang sebaiknya digunakan per 1 unit output. Misalnya kamu mau bikin 1 donat, berarti kira-kira inputnya untuk 1 donat itu berapa? Misalnya kita inputnya ini misalnya tepung. Nah, tepungnya itu kira-kira berapa gram? Misalnya 50 gram. Nah, ini 50 gram ini nanti ini yang disebut dengan standard quantity. Jadi berapa jumlah input dari tepung ini untuk menghasilkan 1 buah donat gitu. Jadi quantity decision ini akan menghasilkan yang disebut dengan standard quantity. Nah, kemudian satu lagi, untuk menentukan unit standard cost yang kita butuhkan adalah pricing decision, yaitu jumlah yang seharusnya dibayar per unit input yang akan digunakan. Nah, untuk menghasilkan 1 donat, tadi kan kita butuh 50 gram tepung. Nah, 1 gramnya itu nanti di harga berapa? Misalnya 1 gramnya di harga Rp10. Nah, inilah pricing decision ini yang menghasilkan standard price gitu. Jadi, kalau bisa dirangkum, yang disebut dengan standard cost adalah berarti apa? Ya ini standard quantity dikali dengan standard price. Inilah yang disebut dengan standard cost gitu. Sampai sini oke? Jadi standard cost per unit nih, kalau dirangkum adalah quantity standard dikali dengan price standard. Oke, sampai sini oke? Nah, lalu bagaimana sih suatu standar itu dikembangkan? Dari mana kamu bisa memastikan bahwa untuk menghasilkan tadi 1 buah donat kamu butuh 50 gram tepung di harga tepungnya 1 gramnya Rp10. Nah, itu berdasarkan pengalaman masa lalu. Jadi pengalaman yang dulu-dulu gimana sih
apa sih quantity terbaik untuk menghasilkan satu donat butuh berapa tepung gitu. Kalau misalnya kamu startup belum punya historical experience, gimana? Ya udah, kamu melakukan engineering study, kamu melakukan R&D dong, research and development. Atau kamu bisa dari input operating personal, dari input orang yang masak itu, kira-kira ini loh quantity terbaik, ini loh harga terbaik. Jadi disitulah terciptalah standar gitu. Nah, kemudian tipe standar itu ada dua, yaitu yang ideal dan yang currently attainable standard. Yang ideal itu namanya aja ideal, berarti kan gampangnya tuh ideal tuh kayak too beautiful to be true. Jadi ideal standard itu bekerja kalau asumsinya semua keadaan itu sempurna. Kalau semua berjalan sempurna, asumsinya nggak ada kerusakan mesin, nggak ada labor yang labor kamu nggak ada yang teledor, itu yang ideal. Tapi kalau currently attainable standard itu dapat diraih under efficient operating condition. Nah, kalau currently attainable standard ini memungkinkanlah kita bertoleransi atas normal breakdown, interruption, less than perfect skill, dan sebagainya gitu. Nah, terus yang bagus tuh standar yang gimana? Yang bagus itu yang standar yang ada di tengah-tengah. Kalau tadi yang ideal kan terlalu tinggi, ketinggian, takutnya nanti frustasi, membuat manajemen frustasi untuk mencapainya. Kalau yang ini terlalu mudah, jadi seperti yang udah saya sebutkan di materi minggu lalu, jadi standar yang challenging tapi attainable gitu. Oke. Nah, kemudian kenapa sih standar cost system diadopsi? Udah saya sebutkan tadi kan, untuk meningkatkan planning dan kontrol dan untuk memfasilitasi produk costing. Nah, di sini nanti biaya itu kan akan di-assign ke produk menggunakan quantity and price standard untuk 3 manufacturing cost. Jadi nanti kita akan bikin standard cost untuk direct material, direct labor, dan overhead gitu. Nah, kalau kamu lihat nih di tabel cost assignment approach, pendekatan dari cost yang di-assign itu ada yang berdasarkan actual costing system. Nah, kalau actual costing system berarti DM, DL, dan overheadnya semua berdasarkan actual price, berdasarkan actual quantity. Nah, kalau yang normal costing system, direct material dan direct labornya based on actual, tapi overheadnya budgeted. Budgeted itu yang predetermined overhead rate itu. Nah, kalau yang standard costing system ini semuanya based on standard. Kalau dibandingkan 3 costing system ini, sebenarnya yang paling unggul yang standard costing system. Kenapa? Karena yang standard costing system itu kan dia provide informasi cost untuk kebutuhan pricing, karena pada beberapa waktu sepanjang periode kan actual cost itu kan belum diketahui. Jadi kalau kita udah punya standard cost kan artinya kita udah menyediakan informasi terkait cost kan. Nah, ini memudahkan kita untuk pricing, untuk melakukan penawaran kepada klien gitu. Sampai sini, oke? Nah, ini bisa dibaca ya. Tadi udah saya sebutkan manfaatnya standar product costing karena menyediakan informasi terkait cost dan sebagainya. Nanti dibaca alas sendiri. Kemudian, oke. Nah, kan tadi kan disebutkan kan kalau di manufacturing firm itu standard cost dikembangkan untuk direct material, direct labor, dan overhead. Nah, nanti menggunakan cost ini, standard cost per unit itu akan dihitung. Nah, kita akan menghitung standard cost per unit ini berdasarkan data
data yang disediakan sama standar cost sheet. Oke, bentuknya kayak mana sih standar cost sheet? Kita lihat bentuknya kayak mana. Tara, ini loh bentuknya standar cost sheet. Kalau kamu perhatiin, ini data terkait direct material, direct labor, dan overhead yang dibutuhkan untuk membuat satu pak corn chip. Nih, kalau kamu lihat nih, di sini dia ada standard price-nya. Ada standard price. Jadi di direct material sendiri terdiri dari yellow corn, cooking oil, salt, dan sebagainya. Nah, ini tiap material ini ada standard price-nya per ounce-nya atau per bag-nya. Begitu juga yang labor, ada standard rate-nya untuk per hour. Overhead-nya juga ada standard price-nya untuk per rate-nya nih. Kebetulan dia dasar pembebanannya pakai hour. Pakai direct labor hour nih kayaknya nih. Nah, kemudian ada standard usage-nya nih. Jadi untuk membuat satu pak corn, satu bag ya, satu bungkus, untuk membuat satu bungkus corn chip, dia butuh cornnya itu 18 ounce. Nah, jadi standar cost untuk corn itu $0,18. Jadi ini kalau di total standar produk costnya satu pak corn ini adalah $0,88. Nah, unit quantity standard ini dapat digunakan untuk menghitung jumlah total dari input yang dibolehkan untuk actual output. Maksudnya apa? Maksudnya ini loh, jadi kalau ini kan kita punya data terkait unit quantity standard. Nih, unit quantity standard. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menghitung jumlah total dari input yang dibolehkan untuk actual output. Jadi, ini yang kita perlukan nih, jumlah input yang dibutuhkan, yang dibolehkan untuk actual output, namanya standard quantity of material allowed. Itu berasal dari unit quantity standard dikali actual output, dan bisa kita gunakan untuk menghitung standard hours allowed. Jadi standar jam yang dibolehkan itu adalah unit labor standard dikali dengan actual output. Maksudnya apa? Contoh nih, asumsikan bahwa corn yang diproduksi adalah 1000 pak. Kemudian dari exhibit 10.3 itu tadi yang standard cost sheet tadi kan. Dari ini unit quantity standard adalah 18 ounce untuk yellow corn per package, dan unit quantity standard untuk machine operatornya 0,01 hour per package produce. Nah, yang ditanyakan berapakah yellow corn dan jam operator yang digunakan untuk actual output 1000 pak. Oke, berarti untuk memproduksi 1000 pak itu make corn berapa sih? Berarti kan di sini tadi apa? Standard quantity-nya. Berarti tadi apa? Usage. Unit quantity standard. Unit quantity standard. Unit quantity standard dikali dengan actual output. Unit quantity standardnya kan untuk ini ounce ya. Untuk memproduksi satu pak corn itu butuh cornnya 18 ounce. Actual outputnya 100.000 pak. Berarti
yellow corn yang dibutuhkan, yang digunakan untuk memproduksi 1000 package adalah 100 berapa nih? 1.800.000 ya. 1.800.000 ons gitu. Berarti inilah yellow corn yang dibutuhkan untuk memproduksi 100.000 pack. Nah, terus berapa jam berapa jam hournya operator yang dibutuhkan untuk membuat 100 package? Ya udah, berarti standard hournya unit labor standard kali actual output, berarti 0,01 dikali dengan 100.000. Berapa ketemunya? Nih, yang dibutuhkan adalah 1000 direct labor hour. Jadi untuk memproduksi 100.000 corn, kita butuh 1.800.000 on yellow corn dan 1000 direct labor hour si operator mesin. Oke, sampai di sini. Oke, nah sekarang langsung masuk ke variance analysis. Tapi saya nggak mau yang general description ya, saya mau langsung aja ke variance analysis untuk material dan untuk labor. Gitu. Karena nanti takutnya menghabiskan banyak waktu kalau general description, padahal intinya sama gitu. Nah, oke. Langsung ke variance analysis untuk material. Oke. Nah, variance analysis itu apa sih? Gitu kan. Oke. Nah, variance analysis. Jadi kalau waktu kemarin kita belajar flexible budget, kan kamu udah dikenalkan sama varian kan, waktu membandingkan antara actual sama budget. Nah, karena kita ini sebenarnya standard costing itu salah satu fitur di flexible budget sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk mencari varian itu kita akan membandingkan antara actual dengan standard. Gini. Nanti actual dikurangi standard itu ketemulah total variance. Nah, gini. Oke, saya sambil cek di buku. Oke. Nah, namanya aja actual ya, berarti kan kita actual cost yang sesungguhnya. Kalau standar berarti kan standard cost. Tadi masih ingat rumusnya standard cost? Standard cost adalah apa tadi? Standard cost, standard price kali standard quantity, gitu kan. Nah, kalau yang actual cost berarti kan cost yang actual, berarti di sini actual price kali actual quantity. Nah, tapi hati-hati untuk material varian nih, material varian. Untuk yang material varian, yang dimaksud dengan actual quantity di sini adalah actual quantity yang dibeli. Actual quantity yang dibeli. Soalnya biasanya kadang di soal itu ada actual quantity yang digunakan, terus ada actual quantity yang dibeli. Nah, yang kita pakai adalah actual quantity yang kita beli. Gitu. Nah, terus berarti total varian itu apa? Kalau ini saya kode 1, terus ini saya kode 2. Berarti total varian adalah apa? Berarti kan actual dikurangi, ini saya kode 3 aja deh. Actual dikurangi dengan standard cost. Ketemulah total varian.
gitu. Nah, tapi biasanya kalau di material variance itu kan nanti akan ada hubungannya sama harganya direct material. Nah, biasanya ada berhubungan sama harga dan berhubungan sama quantity kan. Nah, yang bertanggung jawab sama harga tuh siapa? Purchasing kan. Yang bertanggung jawab sama harga itu purchasing. Kalau yang bertanggung jawab sama quantity, manajer produksi. Nah, karena itu kita akan membreakdown varian ini jadi price varian, material price varian, dan material usage varian gitu. Atau material efisiensi varian, ya terserah, tapi saya lebih suka pakai material usage gitu. Nah, kalau material variance tuh yang pertama price dulu deh, namanya aja varian price, berarti kan kita akan melihat perbedaan harga antara yang actual sama yang standar kan. Berarti di sini actual price akan dibandingkan dengan standard price. Bener gini? Actual price dibandingkan sama standard price, terus dikali dengan actual quantity gitu. Nah, kenapa ini dikali dengan actual quantity? Karena manager purchasing itu kan dia bisa mempengaruhi jumlah material yang dibeli kan. Tuh, makanya dikalinya actual quantity gitu. Actual quantity purchase, ingat ya. Gitu. Kemudian kalau yang material usage varian, berarti kan ini terkait sama quantity. Berarti kan kita akan membedakan antara actual quantity dibandingkan dengan standard quantity dikali dengan standard price. Ini kenapa dikali dengan standard price? Karena manajer produksi itu tidak mempengaruhi harga material sesungguhnya yang dibayarkan, jadi yang dipakai adalah standard price gitu. Nah, terus ini kalau bisa saya breakdown ya, ini saya breakdown nih, ini kan bisa jadi AP kali AQ ini kan dikurangi SP dikali AQ, bener ya? Kalau ini kita breakdown AQ kali SP dikurangi SQ kali SP tuh. Nah, coba kamu lihat AP dan AQ ini kan ini ya, nih AP dan AQ nih. Kalau SP dan SQ kan ini nih adalah ini, sedangkan ini SP AQ. Berarti ini saya boleh tambahin di sini nih, SP kali AQ. Nih. Nah, ini saya kasih kode 2. Jadi selain pakai rumus ini, material price variance itu bisa 1 dikurangi 2. Kalau material usage variance itu bisa 2 dikurangi 3. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, sekarang kita latihan soalnya. Mana tadi soalnya? Nah, nih di soal disebutkan bahwa kita standarnya kita masih mengacu pada exhibit 1003. Kamu sambil lihat yang di e-text kamu ya, di exhibit 1003 tuh tadi yang standar cost sheet. Oke, kemudian di sini actual production-nya 48 bag, berarti di sini adalah actual output ya. Actual output. Oke, kemudian berarti ini
Ini apa nih 780, berarti ini actual quantity ya. Ini standard actual research. Oh iya, ini actual quantity. Benar ya. Ini actual quantity. Ini actual quantity yang dibeli ya, yang purchase. Ini actual price. Yang ini kita abaikan dulu nih, karena yang mau kita cari adalah material variance ya. Terus yang ditanyakan, hitunglah total variance dari corn for the first week in March. Oke, actual quantity ada, actual price ada, standard quantity-nya kita cek lagi di standard cost sheet. Oke, standard quantity-nya, standard usage 0,01 sama 18 ounce. Oke, ini ya, ini standard price, standard usage. Standard price-nya 0,01, standard usage-nya berarti kan standard quantity-nya kan berapa tadi ya? 18 ounce ya. 18 ounce dikali dengan actual output 48.500. Berapa guys? 18 kali 48.500, 873 ounce. Jadi untuk memproduksi 48.500 bag, standar quantity-nya 873 ounce. Oke, kita mulai hitung ya. Oke, tadi standard price-nya kan 0,01, standard quantity-nya 873. Berapa jadinya? 8.730. Bener ya standard cost-nya ya. Oke, kemudian actual cost-nya berapa? Actual cost-nya tadi, actual price-nya 0,015 kali actual quantity-nya 780. Ketemunya berapa? 11.700. Nah, ternyata nih standard cost-nya 8.730, actual cost-nya 11.700. Actualnya lebih besar daripada standarnya. Berarti selisihnya berapa tuh? Selisihnya 2.970. Karena actualnya lebih besar daripada standarnya, berarti ini unfavorable. Berarti dia agak kurang efisien. Unfavorable. Nanti kita lihat ini unfavorable-nya tuh di mana. Kita lihat dari price variance, kita lihat dari usage variance. Nah, ininya price variance-nya berapa? Ya udah tinggal AP kurangi SP. AP-nya berapa tuh? 0,015 dikurangi 0,01 kali 780.000. Berapa guys? Tolong dihitung guys. 3.900. Nah, ini favorable atau unfavorable? Kamu lihat aja di sini. Actual price-nya ternyata lebih mahal daripada ini actual price. Ini kan actual price lebih mahal daripada standard price. Kita pakai rumus yang ini ya. Pakai rumus yang ini. Nah, ternyata actual price-nya lebih mahal daripada standard price. Makanya di sini unfavorable.
Bagaimana dengan material usage varian? Material usage variannya kita pakai rumus yang ini. Actual quantity-nya 780.000 dikurangi 873.000 dikali standard price 0,01. Ketemunya berapa guys? 930 favorable. Nah, ini kenapa favorable? Karena actualnya lebih kecil daripada standarnya, berarti kan favorable kan. Nah, kalau udah baru kita analisis. Mari kita analisis. Biar lebih cantik saya ini kali ya. Saya pindah deh. Saya pindah di sheet yang lain. Tadi material price varian di sini material usage varian. Di sini tadi 3.900 unfavorable. Di sini 930 favorable. Favorable. Nah, kalau di total varian untuk material tadi 2.970 unfavorable. Nah, mari kita analisis sama-sama ini tanggung jawabnya siapa sih? Nah, kalau di material price varian, kalau variance-nya itu pasti tanggung jawabnya manajer purchasing, ya kan? Variance-nya. Cuma kalau harga dari DM-nya itu kan di luar kontrolnya. Tapi harga material itu kan bisa dipengaruhi oleh kualitas dari direct material, terus bisa dari ada enggaknya diskon pembelian direct material atau ongkos kirim. Nah, di sini memungkinkan nggak sih manajer purchasing melakukan tindakan tidak etis demi variance-nya itu favorable? Mungkin aja kan. Misalnya apa ya? Misalnya biar price variannya favorable, dia beli direct material yang murah. Tapi kalau direct material yang murah kan nanti efeknya di kualitas kan. Kualitas dari outputnya nanti bisa berpengaruh. Atau misalnya dia demi price variannya favorable, biar dapat harga yang murah, dia beli yang banyak, beli partai besar biar dapat diskon. Tapi kan ini efeknya ke kita kelebihan inventory, nanti ada biaya gudang lagi. Nah, itu mungkin kelemahan dari varian analisis ini memungkinkan manajer melakukan tindakan tidak etis. Nah, sekarang kita analisis nih. Ternyata variannya itu 3.900 unfavorable. Step-stepnya gimana? Nah, untuk menganalisis varian ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita pastikan dulu ini varians 3.900 ini material apa enggak? Nah, material apa enggaknya itu didapat dari mana? Nah, itu kan judgementnya manajemen kan, dia punya batas toleransi berapa. Kalau di buku kamu tuh istilahnya kontrol limitnya lah. Kontrol limitnya berapa? Apakah
10% di atas dan 10% di bawah, itu batas toleransinya. Berarti kontrol limitnya itu 10% gitu. Nah, atau berapa? Nah, itu semua judgement manajemen ya. Nah, tapi apakah 3.900 ini material? Nah, ini kita bisa bandingkan sama standard cost-nya. 3.900 ini kita bandingin sama standard cost-nya. Tadi standard cost-nya berapa ya? Standard cost-nya 8.730. Ini sekitar 45%. Ini udah material banget. Nah, ini 45% tuh unfavorable loh. Nah, berarti langkah selanjutnya, kalau kita udah tahu ini unfavorable-nya material, berarti langkah selanjutnya adalah kita investigate. Kita cari penyebabnya. Kenapa kok bisa ada price varian? Kenapa kok kita bisa beli direct material lebih mahal dari yang biasanya? Oh, misalnya nih ya, ternyata supplier yang biasanya lagi nggak stok, terus akhirnya kita pindah ke supplier lain yang lebih mahal tapi dia lebih berkualitas gitu. Nah, setelah kita investigasi, mencari tahu penyebabnya, yaitu tadi ternyata penyebabnya karena supplier yang biasa nggak punya stok, akhirnya kita beli di supplier lain. Berarti kan kita melakukan sesuatu kan. Perlu nggak kita melakukan sesuatu? Kalau udah tahu penyebabnya, kita lakukan saja adalah take corrective action. Nah, perlu nggak kita melakukan corrective action? Kalau berhubungan sama supplier, itu kan berarti di luar kontrol kita kan. Kalau di luar kontrol kita, ya udahlah ya, wong ini istilahnya di luar kondisi normal gitu. Jadi ya udahlah, do nothing gitu. Nah, sekarang kita mencoba menganalisis dari material usage varian. Nah, kalau material usage varian ini tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya manajer produksi. Nah, manajer produksi gara-gara kinerjanya dievaluasi dari usage varian, memungkinkan nggak dia melakukan tindakan tidak etis? Oh, memungkin saja. Kalau dia kan bertanggung jawab terhadap gimana sih caranya memakai bahan baku dengan efisien gitu kan. Nah, mungkin aja dia biar istilahnya favorable, jadi istilahnya nggak terlalu banyak waste, nggak terlalu banyak yang rework gitu. Dia kadang-kadang ada produk cacat yang istilahnya produknya kurang oke, tapi sama dia langsung ditransfer ke finish good. Nah, itu mungkin secara usage varian dia favorable, tapi kan ini nanti efeknya ke customer kan. Customer kita kecewa sama produk yang istilahnya nggak bagus tapi kok lolos gitu. Nah, sekarang kita analisis nih, 930 ini favorable tuh berarti oke lah ya, tapi ini material apa enggak? Ini kalau dibandingin sama standard cost itu sekitar 11%. Nah, berarti kan material. Nah, kalau material berarti kan kita investigate. Kita investigasi, oh ternyata kita itu favorable karena memakai bahan yang berkualitas. Karena tadi kan kita ganti supplier dengan kualitas yang lebih oke kan. Ternyata dia favorable karena bahannya yang berkualitas, tapi secara overall kan tetap unfavorable. Jadi corrective actionnya gimana? Corrective actionnya ya walaupun ini lebih berkualitas, tapi secara total dia unfavorable. Ya udah, corrective actionnya kita sebaiknya kembali ke normal supplier kita, just in case nanti supplier yang biasa udah restock lagi gitu. Nah, tapi bagaimana nih misalnya kalau total variannya itu favorable,
Nah, kalau misalnya total variannya ini favorable, berarti corrective actionnya, berarti emang sebaiknya kita memakai direct material yang berkualitas. Sebaiknya seperti itu. Nah, berarti kan ini akan ada revisi di standard cost untuk direct material. Itu it's okay karena untuk continuous improvement kan. Gitu. Sampai sini oke. Material variance cukup jelas ya. Oke, material varian cukup jelas. Sekarang kita akan menghitung untuk labor, direct labor variance. Mana sih? Variance analysis untuk direct labor. Nah, sebenarnya itu hampir sama ngitung variance-nya material sama ngitung variance-nya direct labor, cuma yang membedakan di sini. Sama aja sebenarnya, kita akan membandingkan yang actual sama standar. Nah, kalau tadi kan standard cost itu kan standard price dikali dengan standard quantity kan. Nah, kalau untuk labor, direct labor, berarti standard price-nya itu adalah standard rate-nya. Standard rate-nya labor dikali dengan standard, bukan standard quantity tapi standard hour. Itu standard jamnya, jadi berapa jam yang dibutuhkan untuk memproduksi sekian unit output gitu kan. Nah, kalau yang actual berarti kan di sini actual rate dikali dengan actual hour. Nah, itu yang membedakan. Berarti di sini nanti ada total variance juga. Total variance, kalau ini saya kode 1, ini saya kode 3, berarti actual dikurangi standar 1 dikurangi 3, ketemulah total variance untuk labor. Nah, kalau tadi yang material ada material price varian dan material usage varian, sama yang di labor juga ada, tapi namanya di sini labor rate variance, dan ini namanya labor efficiency varian gitu. Nah, labor rate varian berarti dari mana? Berarti kan rate-nya yang di-compare antara actual rate sama standard rate. Berarti kan di sini actual rate dikurangi standard rate, gini, benar? Actual rate dikali actual hour. Kalau ini yang dibandingkan kan hour-nya kan, berarti di sini actual hour dibandingkan dengan standard hour dikali dengan standard rate gitu. Ini kalau saya breakdown AR kali AH, ini pakai rumus lain ya, dikurangi ini SR kali AH, ini AH kali SR dikurangi SH kali SR. Oke, actual rate sama actual hour kan ini, standard sama standard hour kan ini sama ini kan sama nih. Nih saya taruh atas, berarti di sini standard rate kali actual hour, ini kali ya. Ini saya kode 2,
Berarti rumus lain labor rate variance adalah 1 dikurangi 2, dan ini 2 dikurangi 3. Gitu. Sampai sini oke? Oke, kalau gitu kita langsung ke soal. Oke. Nah, masih soal yang sama. Cuma ini tadi, ini apa? 48.000 udah actual output. Terus ini berarti ini apa nih ya? Actual hour. Ini actual rate. Kalau standard rate-nya berapa? Standard rate-nya kamu lihat lagi di tabel exhibit 10.3 ya. Mau dilihat? Kita lihat dulu standard rate. Bentar, ini untuk inspection labor ya. Inspection labor. Aduh, jauh banget. Di mana? Oh, ini dia. Oke, untuk inspection ya tadi ya. Oke, dia standard rate-nya $8 dan standard usage-nya 0,01. Oke, ingat-ingat $8 sama 0,01. Oke, kita kembali lagi. Mana guys? Jauh banget guys. Ini dia. Ya. Berarti di sini tadi standard rate-nya adalah $8 per hour, dan berarti standard hour-nya kan berarti standard usage-nya kan dari 0,01 kali 48.500. Berapa guys ketemunya guys? 48.000 dikali 0,01, ketemunya berapa? 485 ya. 485. Bener nggak? Nanti kamu hitung aja. Oke, nah sekarang kita masukin ke rumus kita yang tadi. Oke, berarti di sini actual rate-nya kan tadi 8,35, actual hour-nya 360. Berarti di sini actual cost-nya 3.006. Terus di sini standard rate-nya $8, standard hour-nya 485. Berarti di sini standard cost-nya 3.880. Berarti total variannya berapa? Ini dikurangi ini. Berapa tuh? 874 favorable. 874 favorable. Nah, kita lihat labor rate variannya. Coba kita pakai rumus ini ya. SR dikurangi AH. SR-nya $8 dikali 360. Ketemunya 2.880. Oke, ini dikurangi ini. 1 dikurangi 2. Ketemunya 126. Favorable atau unfavorable? Makin ke kanan makin standar. Ininya lebih besar daripada ini, berarti nih unfavorable. Ini dikurangi ini berapa guys? Selisihnya 1.000. Ini lebih kecil, berarti di sini favorable. Oke, nah udah ketemu. Mari kita analisis bersama-sama. Bagaimana menganalisis variance ini? Yang pertama kita analisis yang labor rate variance dulu nih. Yang labor rate variance. Nah, kalau labor rate itu kan kalau di Indonesia itu kan UMR ya. Nah, itu kan eksternal faktor yang diatur oleh pemerintah. Jadi sebenarnya kalau actual rate itu jarang beda sama standard rate. Gitu. Kalau toh misalnya ada varian, mungkin kita pakai
labor yang lebih experience jadinya lebih mahal, atau kebalikannya kita pakai labor yang kurang experience sehingga jatuhnya reworknya banyak, jadi jam lemburnya nambah, jadi kayak over direct labor gitu, jatuhnya gitu, jadi lebih mahal. Itu yang menyebabkan varian. Nah, penggunaan mungkin kalau rate-nya dari labor kan kita nggak bisa kontrol karena itu pemerintah, tapi kalau penggunaan dari labor, dari usage-nya labor itu dikendalikan oleh manajer produksi. Nah, sekarang kita lihat apakah variance-nya ini signifikan. Tadi kan cara analisisnya gimana? Pertama kita lihat dia signifikan apa enggak. Kalau misalnya signifikan kan kita investigate, cari penyebabnya. Kalau udah kita investigate kan take corrective action gitu kan. Nah, ternyata di sini nggak signifikan kan kalau ini dibanding ini. Ini paling cuma berapa persennya? Nggak signifikan. Kalau nggak disignifikan oke lah ya, nggak usah investigate juga nggak apa-apa. Tapi misalnya ini signifikan unfavorable-nya, kamu boleh investigasi. Ternyata hasil dari investigasi menunjukkan bahwa kamu pakai labor inspection yang mahal karena inspection yang sebelumnya tuh resign tanpa pemberitahuan. Oh, berarti corrective action-nya berarti kamu harus hire dan train new inspection yang baru gitu. Sampai sini oke. Nah, kemudian kita akan evaluasi nih labor efisiensi varian. Nah, sebenarnya kalau labor efisiensi variance ini tanggung jawabnya bisa mana-mana ya, mungkin bisa di manajer produksi kan. Kalau produktivitas dari labor itu kan di manajer produksi ya, tapi dilihat dulu ketidakproduktivitasan labor kamu tuh dikarenakan apa. Misalnya dia dikarenakan karena mesinnya rusak. Nah, kalau misalnya mesin rusak kan menyebabkan labor nggak produktif, jadi menyebabkan varian di labor efisiensi ini kan. Nah, berarti kan ini yang tanggung jawab bukan manajer produksinya tapi manajer maintenance-nya. Nah, gitu. Jadi dilihat sebabnya tuh dari mana. Nah, sekarang kita analisis nih, 1000 ini variance-nya kan 1000 tapi favorable. Kita investigate nih, ini signifikan nggak? Lumayan lah ya, signifikan 1000 dibanding 3850 itu sekian persen lah, termasuk signifikan. Nah, itu setelah diinvestigasi ternyata inspeksi itu berjalan mulus karena kualitas materialnya tuh oke. Nah, kalau ini kan berarti kan kita jatuhnya punya alternatif. Kalau gitu kita alternatif corrective actionnya adalah beli direct material yang berkualitas atau pakai yang biasanya aja. Tapi kalau misalnya kita beli direct material yang berkualitas dan yang lebih mahal, itu kan efeknya tadi yang di material variance, total variance untuk material kan jatuhnya unfavorable dan besar banget kan. Jadi corrective actionnya ya udahlah kita pakai direct material yang biasa aja gitu. Nah, kalau manajer produksi di sini memungkinkan nggak dia melakukan tindakan tidak etis demi mencapai material varian yang favorable gitu? Mungkin nggak? Ya mungkin aja. Istilahnya daripada kehilangan, kadang tuh daripada kehilangan jam atau daripada nambahin lembur, kadang tuh si manajer produksi ini
apa ya, yang harusnya barangnya di rework, dia nggak rework, langsung masukin aja ke finish good. Nah ini kan nanti efeknya ke kualitas produk kita, nanti membuat kecewa customer gitu. Sampai sini ada pertanyaan guys? Oke. Nah, material variance udah, labor variance udah. Selanjutnya overhead analysis, tapi overhead analysis akan saya bahas di video berikutnya biar kalian mencerna dulu learning objective 1, 2, 3, baru saya akan beranjak ke learning objective ke overhead analysis. Oke, see you guys, sampai jumpa di video berikutnya.